Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab Al-Qur'an. Dumateng kula panjenengan sedaya, siapa yang dekat dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia, dan siapa yang jauh dari Al-Qur'an maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah anzala sakinata fi qulubil mu'minin, yang telah membenamkan, yang telah menurunkan sakinata fi qulubil mu'minin, sakinah, ketentraman, ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Karena sungguh hati yang tenang itulah nanti yang akan kembali kepada Allah dengan sempurna. Maka bersyukurlah kepada Allah yang telah menurunkan sakinah, kebahagiaan, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dan segala puji hanya kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat dengan sempurna. Maka tugas kita adalah mensyukuri nikmat Allah. Dan sering kita bahas bahwa tanda syukur adalah terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kedudukan syukur itu di atas takwa. Fattaqullaha, tingkatkan takwa agar kita bersyukur kepada Allah. Maka tapi cara bersyukur tetap yaitu dengan cara semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kula panjenengan taat, semakin kula panjenengan menjalankan perintah Allah, banyak menjalankan perintah Allah, itu tandanya syukur. Maka sekali lagi, tanda syukur tidak hanya sekedar alhamdulillah, belum cukup, tapi harus dibuktikan dengan ibadah, dengan amal. Dan semakin banyak perintah yang kita jalankan, maka kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin sedikit atau bahkan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Maka insya Allah itu tanda syukur yang paling utama. Terutama di bulan Zulhijjah ini kita akan diuji oleh Allah dengan satu perintah, yaitu untuk berkorban. Semoga kita semuanya bisa menjalankannya insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengupas atau membahas tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita semuanya sudah tahu, sudah banyak kita bahas, kita kaji, bahkan mungkin di bulan-bulan Zulhijjah, ini bulan Dzulqa'dah ya, masih bulan Dzulqa'dah gimana? Tanggal 20 itu, 25 mungkin. Tetapi ketika di bulan Dzulhijjah sering banyak orang membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Ismail alaihissalam. Dua nabi ini sungguh mulia ya. Salah satunya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita mengingat-ingat bacaan sholat kita, maka Nabi itu sering kita sebut di dalam sholat kita. Sering kita bahas juga bahwa dua nabi yang sering disebut di dalam sholat adalah Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW.
ketika kula panjenengan tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dua nabi ini disebut, dan tidak ada nabi yang lain yang disebut di dalam sholat yang menjadi bacaan dalam sholat kecuali dua nabi ini. Panjenengan sedanten sampun hafal nih bacaan tasyahud ini. Tidak ada nabi yang disebut di dalam sholat dengan bacaannya kecuali dua nabi ini. Dan tidak ada nabi yang disebut uswatun hasanah di dalam Al-Quran kecuali dua nabi ini, yaitu Nabiullah Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim alladzina ma'ah. Dua nabi ini disebut sebagai teladan terbaik, contoh terbaik, disebut uswah. Uswah itu siapa yang meniru beliau, mencontoh beliau, maka dia akan dicontoh, dia akan menjadi contoh. Siapa yang mencontoh beliau, maka dia akan menjadi contoh, akan dicontoh oleh orang. Maka kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah jamaah, ketika para sahabat mencontoh beliau, sahabat pun dicontoh oleh tabi'in. Dan ketika tabi'in mencontoh sahabat, tabi'in pun mencontoh para tabi'in. Dan siapa yang mencontoh beliau, maka dia akan menjadi contoh, karena beliau adalah contoh terbaik. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah sepantasnya dan seharusnya mengelola panjenengan yang mencontoh. Kalau mencontoh itu kan pasti yang terbaik. Tidak mungkin kita akan mencontoh yang tidak baik, ataupun yang setengah baik, atau yang kira-kira baik, tidak. Dan yang menyebutnya contoh bukan Rasul, bukan malaikat, bukan sahabat, bukan nabi yang lain, tetapi yang menyebutnya contoh langsung Allah di dalam Al-Quran yang kami sebutkan tadi. Rasul adalah contoh yang terbaik. Yang namanya contoh berarti bisa ditiru, bisa dicontoh. Tidak mungkin Allah memberi contoh tidak bisa ditiru. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan opo iso ngoten nggih Pak, ngapunten, opo iso niru nabi. Opo iso niru nabi. Ya minimal kalau tidak bisa mencontoh beliau, contoh sahabatnya. Karena sahabat yang paling tahu tentang beliau. Dan tabi'in adalah orang yang paling tahu tentang sahabat dan seterusnya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dua nabi inilah yang patut kita contoh. Nabiullah Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap nabi itu punya apa istilahnya gelar ya Pak. Nabi itu punya gelar. Kalau Nabi Musa ya itu punya gelar namanya Kalimullah, orang yang diajak langsung berbicara dengan Allah. Ketika di Bukit Sinai, ya beliau Rasulullah SAW, Nabi Musa alaihissalam diajak bincang-bincang langsung oleh Allah, maka beliau mendapatkan julukan Kalimullah, orang yang diajak bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diberi panggilan Rasulullah. Maka di dalam Quran kalau Allah ingin menyebut nama Muhammad SAW, maka didahului dengan kata Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak disebut nama nabinya. Kemudian ada yang nabinya disebut Ibrahim alaihissalam, mendapatkan gelar Khalilullah. Walaupun sebenarnya Nabi Muhammad juga mendapatkan gelar itu. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad mendapatkan gelar Habibullah atau Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad juga mendapatkan itu, Khalilullah, juga Habibullah dan seterusnya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Nah, nabi-nabi itu mendapatkan gelar-gelar itu sesuai dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Contohnya Nabi Ibrahim diberi panggilan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dirahmati Allah, maka sekali lagi mari kita belajar sesuai dengan kemampuan yang saya pahami dan
Beliau adalah manusia yang agung, beliau adalah manusia yang mulia. Mungkin gambaran yang kita berikan tidak mampu mencakup kebesaran beliau dan kemuliaan beliau. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mari kita teladani kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tentunya kita sudah banyak tahu tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi yang terkenal biasanya dibakar tidak hangus, menyembelih putranya Ismail, menghancurkan berhala. Itu kalau di sekolah-sekolah pendidikan umum ya Pak. Kalau cerita Nabi Ibrahim, apa yang kalian ingat dengan Nabi Ibrahim? Dibakar tidak hangus. Tapi kenapa dibakar tidak hangus? Kadang-kadang jarang dibahas dengan detail. Dan apa hikmah di dalamnya? Apa hikmah di dalamnya? Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, itu seorang pribadi yang baik, seorang pribadi yang menasehati bapaknya, menasehati ayahnya, kemudian diuji dengan putranya, diuji dengan istri dan anaknya, diuji dengan umatnya dan sebagainya. Jadi lengkap Nabi Ibrahim alaihissalam itu, dan semuanya lulus Pak. Diuji semuanya lulus, diuji dengan bapaknya lulus Pak. Sabar, ya sabar. Beliau dialog dengan bapaknya dengan sangat luar biasa, sabar sekali. Kemudian diuji dengan istrinya, dengan apa? Dengan putranya Ismail dan ibunda Hajar, beliau juga sabar. Kemudian diuji dengan umatnya, dengan raja saat itu, beliau juga sabar. Kemudian diuji dengan putranya Ismail, juga beliau sabar. Maka sungguh luar biasa, Nabi Ibrahim dijadikan panggilan bagi umat-umat berikutnya, jadi panggilan umat-umat berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang patut kita teladani dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah tentang beliau yang berdoa kepada Allah. Di dalam surat Ibrahim ayat 35 kalau tidak keliru. Di sana Nabi Ibrahim berdoa, dan doa ini jarang mungkin di antara kulawan panjenengan sedaya yang mengucapkan. Mungkin jarang ya, tapi semoga saja sering diucapkan doa ini. Bapak Ibu kalau berdoa yang diminta apa biasanya? Yang pertama pasti rezekinya lancar. Yang kedua, keluarga yang sakinah, istri yang menyejukkan, anak-anak yang menyejukkan, bisnis yang lancar, boleh Pak, kesehatan, boleh, dan seterusnya. Kebanyakan kan begitu. Tapi mungkin hanya sedikit orang yang berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya apa? Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, jadikan negeri ini negeri yang aman, dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari perbuatan syirik, dari perbuatan syirik, dari perbuatan musyrik. Mengapa Nabi Ibrahim sampai berdoa seperti itu? Karena perkara yang besar di dalam agama ini adalah perbuatan syirik, menghindari perbuatan syirik ataupun musyrik. Maka tidak ada nabi yang diutus ke dunia ini kecuali tugas pertama adalah menegakkan tauhid. Menegakkan tauhid berarti lawannya dari syirik. Menegakkan tauhid berarti mengisahkan Allah. Tidak ada zat yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada zat yang menciptakan, mengatur, memimpin alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada zat yang memiliki sifat-sifat yang mulia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nabi yang diutus ke dunia ini kecuali untuk menegakkan kalimat tauhid. Maka kalau kita lihat di dalam rukun Islam, perintah pertama bukan sholat, perintah pertama bukan zakat, perintah pertama bukan haji, tetapi perintah pertama nomor syahadat Pak. Perintah yang pertama bukan sholat Pak. Sholat tidak akan sempurna kecuali syahadatnya betul. Zakat tidak akan nyaman, zakat tidak akan terasa enak kalau syahadatnya keliru. Haji akan terasa berat kalau syahadatnya pun juga keliru. Bahkan mohon maaf, kurban pun akan berat kalau sekarang.
Kalau kurban saja akan terasa berat kalau syahadatnya belum sempurna. Saya yakin Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan Mahapunten, tidak ada yang tidak hafal syahadat. Semuanya hafal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini sumpah Pak. Ini janji. Aku bersaksi ya, tidak ada zat yang aku sembah, aku patuhi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jadi perkara yang pertama di dalam Islam itu adalah pengakuan. Kalau pengakuan ini, kesaksian ini sempurna, maka insya Allah Pak, sholatnya akan terasa ringan, zakatnya akan mudah, dan hajinya insya Allah tidak akan berat. Dan Nabi yang diutus untuk pertama kali menyempurnakan, meluruskan akidah, meluruskan tauhid, yaitu Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan 10 generasi kenabian pertama, sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh, itu 10 generasi awal pertama itu akidah baik-baik saja Pak. Lurus-lurus saja, lurus-lurus saja. Sebagaimana nyuwun pamunten kalau kelolaan panjenengan gadah putra Pak, duwe putra 10, anakku ki sing nomor 1 tekan nomor 9 ki jane beres wae, yo guru nomor 10 sing rada kurang ajar, ngoten niku. Nah, kadang-kadang kan ngoten ngapunten. Nah, generasi pertama kenabian itu tidak masalah, tapi setelah Nabi Nuh maka terjadi penyelewengan akidah. Awalnya dari apa Pak? Awalnya dari apa? Ada seorang yang baik Pak, ada seorang yang soleh, kemudian dia meninggal Pak, dikubur. Setelah dikubur, dimakamkan, kemudian setan membisikkan, dia kan orang baik. Terus akhirnya makamnya dibangun Pak, dibuatlah patung dan sebagainya. Lama-kelamaan dari satu generasi ke generasi berikutnya terus bersambung, akhirnya apa Pak? Disembah, dipuja dan seterusnya. Akhirnya itulah sejarah pertama kali penyembahan terhadap kemusyrikan. Dibuatlah patung Pak, patung tokoh itu kemudian disembah, maka muncullah berhala. Ketika zaman Rasulullah SAW ada berhala kan itu. Dan itulah pertama kali kemusyrikan terjadi. Maka Nabiullah Nuh alaihissalam diperintah untuk meluruskan kembali akidah yang salah itu, diluruskan. Dan bulan panjenengan sampun sering membahas Nabi Allah Nuh alaihissalam diutus untuk meluruskan akidah itu, berdakwah sekitar 950 tahun, berdakwah meluruskan akidah itu 950 tahun. Menurut ahli sejarah, sing lurus hanya beberapa orang, tidak lebih dari 80, tidak lebih dari 8 yang akidahnya lurus Pak. Maka teman-teman yang dakwah, kalau dakwahnya baru 2-3 tahun, 10 tahun kok sudah dapat 10 orang yang akidahnya lurus, nah itu luar biasa. Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Nuh dakwahnya sekian tahun Pak, tapi mereka tetap ngeyel. Kalau bahasa kita ngeyel, akhirnya apa? Nabi Nuh curhat sama Allah, ya Allah, ya bahasa kita ngapunten, siang malam pagi sore saya sudah berdakwah. Setiap kali orang bertemu dengan saya, ngapunten, ujung jarinya dimasukkan ke telinganya Pak. Boten kurun ngrungokke napa? Boten kurun mirengke dakwah Nabi Nuh. Kayak Nabi Nuh. Setiap ketemu Nabi Nuh dibutenti Pak kupinge. Ngeten iki Pak. Dibutenti, jari-jarinya dimasukkan ke telinga. Kalau dia membawa anaknya dibilangin, nah itu orang nggak sehat. Kalau bahasa kita, itu orang nggak sehat, jangan didengarkan. Kan begitu, na'udzubillah. Gitu Pak. Jenengan pernah Pak nasihati orang yang kupingnya dibutenti ngoten? Pernah ibu-ibu misalnya menasihati putrane, pernah telinganya dibudet Bu? Pernah ya? Obatan, alhamdulillah. Bapak nasihati istri, istrinya budet kuping ngoten? Mboten nggih, nauzubillah. Dibudet ngoten. Akhirnya apa? Nuh buat bahtera. Buat bahtera. Sudah, nanti mereka urusan ditenggelamkan. Tenggelamkan, turun air dari langit dan yang dari bumi muncul. Ditenggelamkan semuanya.
Terus akidahnya lurus lagi, mereka turun di sebuah tempat, turun menyebar, akidahnya betul. Lama kelamaan akidahnya bengkong mulai Pak, utus Nabi, bengkong mulai, utus Nabi, bengkong mulai, terus Nabi diutus, nabi-nabi semuanya untuk meluruskan akidah yang benar agar mereka lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ampun nyeleweng Pak. Setiap kali Rasul diutus dan seterusnya begitu, karena setan terus akan membisikkan keburukan-keburukan agar mereka yang pertama menyeleweng dari akidah yang benar. Yang pamunten Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang semoga Allah limpahkan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Yang membedakan antara umat muslim dengan umat yang lain, Pak? Sama atau Pak? Bukankah umat Buddha juga berbuat baik Pak mereka? Mereka saling kasih sayang antara satu dengan yang lain. Bukankah orang Muslim Nasrani juga mereka membantu orang lain, menolong orang lain, sangat mengasihi orang lain? Hampir semua orang di bumi ini cinta kasih kan, tidak ada yang mencintai kemungkaran dan perbuatan buruk Pak. Bukankah orang Pak Kristen, Katolik, Pak? Semuanya berbuat baik Pak. Yang bedakan Pak? Yang bedakan adalah akidahnya Pak. Semuanya berbuat baik. Maka kata Allah dalam surat Az-Zumar, di dalam surat banyak ayat di dalam Al-Quran, kalau mereka berbuat syirik atau berbuat musyrik, maka hapuslah amal mereka. Hapuslah amal mereka. Tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dengan perbuatan syirik, perbuatan musyrik. Apa syirik itu? Syirik itu menyekutukan Allah. Mereka meyakini orang syirik atau perbuatan syirik atau orangnya disebut musyrik. Mereka meyakini bahwa yang ada yang mengatur yang lain di alam semesta ini. Allah itu punya tandingan Pak. Allah punya tandingan. Ada yang mengatur selain Allah. Maka di dalam surat Al-Ikhlas ada kalimat kul, katakan wallahu ahad. Ahad itu esa, Allah tempat bergantung, tidak ada yang menyamainya. Maka jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Siapa yang menyekutukan Allah, maka itu termasuk kezaliman yang besar, dosa yang besar. Apa yang dimaksud syirik? Yang pertama Pak, syirik perbuatan. Syirik perbuatan jelas, insya Allah kita mampu menghindarinya Pak. Syirik perbuatan, insya Allah mampu menghindarinya. Contohnya menyembah patung, ya. Masyarakat memiliki tendensi menyembah patung Pak. Kecuali non muslim ya Pak. Di Thailand atau di Pundi ini kan patung Tuhannya disambar bedek Pak. Sehingga bedek sinten Pak. Nonton di TV patungnya meletek Pak. Meletek atau hancur ya Pak saya. Disambar apa? Petir. Lah sing damel petir sinten Pak. Tuhan mosok disambar dhewe Pak. Kan lucu. Logikanya mboten masuk akal. Penyembah nama patung, okay? Patungnya dicor Pak, ngangge semen kayak besi. Masa Tuhan terbuat dari besi dicor? Kan betul ya? Logikanya betul masuk. Saya yakin semua orang bisa menghindari Pak. Tapi kalau ada yang masih berbuat kebangetan, kan betul ya? Yang kedua, nyembah nama Pak misalnya pohon Pak. Pohon misalnya, menyembah pohon. Pohon yang menciptakan Allah. Manusia dengan pohon kan lebih baik manusia. Mungkin ini bisa menghindari Pak. Tapi yang kedua ini yang sulit Pak. Kalau syirik dalam bentuk perbuatan, insya Allah semoga kita mudah menghindari. Yang susah itu syirik i'tiqadiyah. I'tiqad apa itu syirik apa Pak? Syirik dalam apa? Syirik lisan Pak, atau syirik apa? Syirik ucapan Pak. Ampun meremehkan ucapan. Sering kita bahas ini Pak. Pertama rukun Islam itu ucapan atau perbuatan. Rukun Islam itu pertama perbuatan atau ucapan Pak. Ucapan oke. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu ucapan atau perbuatan? Ucapan. Berarti antara perbuatan sama ucapan lebih dahulu mana Pak? Ucapan terlebih dahulu. Maka ampun menyepelekan ucapan atau lisan. Ampun menyepelekan lisan. Lisan ini yang akan membahayakan
akidah kelolaan panjenengan sedaya. Kalau masalah perbuatan bisa dihindari, Pak. Tapi kalau masalah lisan itu harus sangat berhati-hati. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan tentang syirik atau tentang musyrik ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 22, beliau mengatakan hati-hati dengan perbuatan syirik, hati-hati dengan perbuatan musyrik. Ya, seperti semut hitam di batu hitam malam hari. Jadi apunten, kula balen ini. Semut ireng, enek watu ireng, bengi Pak. Iku nek tiang sepuh usia cerita tesih ketok Pak. Mboten. Mas-mas sing nom-nom niku menek mboten ngangge colok, mboten ketok to Pak. Coloke terang napa mleret Pak? Terang. Artinya apa Pak? Untuk melihat kesyirikan itu, untuk melihat kemusyrikan itu perlu ilmu. Ilmu itu cahaya. Perlu terang Pak. Cahayanya butuh padang sehingga dia oh itu syirik, oh itu musyrik. Untuk gitu Pak. Atau mungkin nek ora mleret sik iki ketok kok syirik ora iki. Ketok ora iki. Ki ora iki ora syirik. Nah, rada mleret ngoten Pak. Nah, lampune kudu padang Pak. Kata beliau, sahabat Ibnu Abbas seperti semut hitam di batu hitam malam hari. Mungkin Pak cupi Pak. Jenengan beliau boleh batu ireng atau di tembok ireng atau di cat ireng. Jenengan selehke kira-kira baterai ini jenengan ketok nopo mboten. Alhamdulillah, salah satu caranya adalah menuntut ilmu kados menika. Menuntut ilmu adalah untuk menerangkan cahaya. Karena ilmu itu cahaya Pak. Kesane kula panjenengan nanti doanya dikabulkan Allah. Setiap kali berdoa kan kula panjenengan doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Untuk bisa melihat yang benar dan yang salah harus apa? Banyak ilmu. Maka saya sering menganjurkan monggo sareng-sareng untuk ilmu sareng Pak. Karena healingnya, pikniknya orang beriman itu di majelis ilmu. Pikniknya orang beriman itu di majelis ilmu. Jadi itu kemusyrikan Pak, atau syirik saking namanya, saking samarnya seperti itu menggambarkan, maka kita harus hati-hati Pak. Kalau syirik perbuatan mungkin jelas tadi, tapi yang syirik lisan ini yang harus kita waspadai. Contoh Pak, dulu kalau dulu nggih sempat enten nggih Pak. Kok iki enek manuk cemblek. Ya, kita arep enek tamu. Kan ngoten nggih. Itu. Berarti manuk cemblek bisa mengatur kedatangan tamu. Ngoten nggih. Manuk cemblek bisa mengatur kedatangan tamu gitu. Terus contohnya lain Pak. Goro-goro angin ini rusak kabeh pariku. Yang saya Pak, sing rusak angin nopo Gusti Allah. Goro-goro angin rusak pariku. Nah niku Pak. Sing rusak niku sinten? Niku atas izin Allah atau anginnya Pak? Kan atas izin Allah nggih Pak. Maka subhanallah ya Allah. Riyen pun kula ajari doa. Jenengan nek teng sapin melihat tanduran jenengan kok kurang baik, doanya pripun? Masya Allah, la quwata illa billah. Kata Allah di ayat selanjutnya, maka Allah akan perbaiki kekurangan yang ada yang kamu lihat itu. Ngoten Pak. Nggih, doane ngoten nggih. Jangan mungkin buka Quran belum sampai ayatnya. Kalau kelolaan panjenengan melihat sesuatu kok ada kekurangannya, melihat tanaman habis ditanam kok kurang, doanya pripun? Masya Allah, la quwata illa billah. Ayat selanjutnya Allah jadi lu ayat yang supen, maka insya Allah Allah akan sempurnakan nikmatnya yang kurang tadi. Jangan nonton putrane kok kirang nama memuaskan, jangan bilang pripun? Masya Allah, la quwata illa billah. Bocah kok pinter kayak ini kan, betul Pak? Suami lihat istri kok kirang pripun? Nah, Masya Allah, betul ya Pak? Insya Allah mungkin tidak bersih, sempurna. Suami lihat istri lihat suami,
tetangga lihat tetangga, lihat temen itu ada yang kurang misalnya, masya Allah. Tapi kalau kulolan panjenengan medi dengan rencana manusia, ojo ini dengan rencana manusia, doanya pun dia pun kalau sampaikan, ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirun bil ibad. Di ayat selanjutnya, kalau lupa ayatnya, Allah berjanji kalau dia berdoa begitu, maka rencana mereka, tipu daya manusia itu yang ingin mencelakakan kalian tidak akan berfungsi, tidak akan berfungsi. Ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirun bil ibad. Kalau jenengan takut kepada sesuatu yang kelihatan, doanya seperti doa Nabi Ibrahim, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalau takut kepada sesuatu yang tidak kelihatan, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu semua di dalam Quran dan yang berfirman Allah dan Allah yang berjanji. Monggo dipun amalkan. Itu tentang kemusyrikan. Syirikan yang tadi saya contoh, yaitu dalam hal tentang lisan atau ucapan. Ya. Misalnya Pak, yang ngapunten, kok jenengan sakit Pak? Mungkin gurung-gurung BS. Kelihatan biasa gitu Pak, karena sudah terbiasa. Mungkin masya Allah, mungkin Allah sedang memuji saya. Ngerti Pak? Jalanannya lewat apa? Mobil es Pak. Namanya es sakit membuat batuk. Pada dasarnya tidak Pak. Seperti yang gempa Pak. Kalau begini gempa nih, apa penyebab gempa Pak? Saya pernah tanya sama anak-anak, tapi dalam hal pertanyaan lain. Misalnya tadi Pak, kemarin ada gempa. Gempa kalau ini jam pinten gitu Pak? Jam 12 Pak. Jenengan pun tilem apa tadi? Apa tadi tahajud? Oh ngilir karena gempa nopo pas ngilir ngilir gempa. Kulo lungguh Pak, gempa kulo lungguh istighfar, bojo kulo wis ngekakne pintu Pak. Jadi dhisik istri saya. Kita lali karo anake nenek jero ra dicake. Kulo lungguh. Nggih. Terus gempa itu terjadi kalau orang-orang yang rasionalisme, gempa terjadi pergeseran lempeng bumi Pak. Lempeng bumi betul Pak. Kalau kita tapi orang beriman, itu mboten-mboten Pak. Ya, orang beriman mengatakan gempa terjadi karena Allah yang pertama. Sebagaimana orang yang meninggal, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang beriman itu kalau mendengar atau menyaksikan musibah, ucapannya bukan masalah lempeng bergerak, palung di dasar laut, apa Pak? Longsor sehingga tsunami, tapi ucapan mereka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebagai bentuk ketauhidan yang ada di dalam hatinya. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Pak, bukan dari yang lain. Nah, kalau dibahas memang itu Pak, dibahas memang karena pergeseran lempeng bumi misalnya. Kalau orang meninggal, kalau dibahas, oh karena terserang penyakit ini. Tapi yang pertama tetap yang disebut sinten Allah. Sebagaimana jenengan, lolan panjenengan menawi angsal kebaikan yang disebut pertama kali bukan kecerdasannya. Misalnya jenengan sehat, itu bukan karena jenengan pandai menjaga kesehatan, tapi karena nikmat dari Allah. Alhamdulillah, semuanya dari Allah. Jalanannya sangko saya minum obat ini, minum vitamin ini, makan penjaga makanan ini dan itu semuanya. Itu Pak. Jadi masalah syirik ucapan ini yang sering kita atau sering banyak orang, kadang-kadang terjerumus. Contohnya lagi Pak. Lihat ketika Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un yang sering kita bahas juga Pak. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat Pak. Kenapa orang yang sholat celaka? Karena di dalamnya ada kesyirikan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sholatnya hanya untuk diperlihatkan Pak. Kalau memperlihatkan itu namanya apa Pak? Riya. Kalau memperdengarkan itu namanya sum'ah. Ya, sum'ah itu memperdengarkan. Kalau riya itu memperlihatkan.
Dan kelolaan panjenengan sudah diberi rambu-rambu oleh Kanjeng Nabi, riya itu termasuk syirik kecil. Syirik kecil karena pengen dilihat, Pak. Kalau bahasa anak muda saat ini apa? Caper gitu. Caper niku cari penglihatan apa cari penglihatan? Cari perhatian apa cari penglihatan? Gitu. Atau baper apa? Kebawa penglihatan betul gitu. Kebawa perasaan. Bapak-bapak kita sih caper kadang-kadang. Ibu-ibu baper betul. Betul pun sepuh betul saya baper-baperan kali bapak mau gitu. Kebawa perasaan. Terus itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkara syirik ucapan atau lisan ini sangat riskan atau sangat hati-hati sekali. Kita hati-hati jangan sampai dengan lisan ini maka akan menggugurkan pahala ulolan panjenengan sedaya. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, kalau mereka berbuat menyekutukan Allah, maka hapuslah amalnya sebagaimana amalnya orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak bertauhid kepada Allah. Tapi kalau orang Yahudi dan Nasraninya zamannya Nabi Musa, yang mereka mengikuti Nabi Musa, kan kaumnya Nabi Musa Yahudi, Pak. Mereka mengikuti Nabi Musa, menyembah Allah, itu masuk surga, Pak. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Siapapun kalian orang yang beriman, Yahudi maupun Nasrani yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah masuk surga, Pak. Nah, cuma Yahudi sekarang yang bukan Yahudinya Nabi Musa, Nasrani sekarang bukan Nasraninya Nabi Isa, Pak. Yang disembah bukan Allah. Ya, tapi yang lain, Pak. Yang disembah adalah yang lain. Nabi Musa menyembah Allah. Tapi kenapa Yahudi setelah ditinggal Nabi Musa menyeleweng? Ya karena itu, Pak. Generasi berikutnya nyeleweng terus begitu. Sama seperti Nyun Sewu, generasinya Rasulullah SAW. Kalau tidak ada yang meluruskan, bengkok, Pak, nanti. Maka kalau bengkok, luruskan lagi, bengkok lagi, diluruskan. Niki boten leres, kan boten, Pak. Boten leres, diluruskan. Yang jadi masalah, ketika ada yang salah diluruskan, marah-marah, Pak. Marah-marah misalnya. Luruskan niki boten leres, diluruskan marah-marah. Harusnya nopo kan tanya, Pak, harusnya. Pak sing bener piye to Le? Misale ngoten ya ngampun. Sing bener pripun to, Mas? Oh ngeten. Monggo dibahas sesarengan. Nggih, dibahas pripun carane kersane gapil, kelolaan panjenengan tetap lurus, ihdinas siratal mustaqim, selalu di rel yang benar, selalu di jalan yang benar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan dengan surat Al-Baqarah. Ini betul ketok loh, macam ketinggalan. Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, Pak. Meninggikan, bukan membangun. Yang membangun itu Allah, Pak. Yang membangun Ka'bah itu Allah. Kemudian yang meninggikan bangunannya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahim. Kalau niku nek enten ayat wa id ngono niku saestu, Pak. Kula seneng, Pak. Soalnya apa? Allah memerintahkan kita, dan ingatlah dulu, dan ingatlah Ibrahim alaihissalam, ya. Sebagaimana surat Al-Fil, Pak. Surat Al-Fil niku kan alam taro kaifa ala rabbuka bi ashabil fil. Niku nek jenengan paus artinya terjemahannya, apakah kalian tidak memperhatikan? Berarti Allah itu memerintahkan kelolaan panjenengan kan memperhatikan betul-betul. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah, aku kata Allah, menghancurkan pasukan bergajah? Disuruh memperhatikan enggak? Karena di situ banyak hikmah, banyak pelajaran, banyak ilmu yang dikaji. Maka di sini juga gitu. Wa id qala Musa, wa id qala Ibrahim, wa id qala jangan baca Quran ada wa id atau wa id. Okay. Ini salah satunya. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah.
bersama putranya Ismail seraya berdoa. Jadi Nabi Ibrahim bersama Ismail kerja bangun Ka'bah, berdoa, dan doa ini pun juga patut kita teladani, Pak. Doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dengan tek macul, Pak, mandungon ini, Pak. Maka macul ini dengan dijadikan sebagai ibadah. Ajeng macul ndonga, saderenge macul mandungo. Nggih. Ajeng mlebet sawah, auzubillahi Rabbana taqabbal minna. Duh Gusti, mangdadekke ibadah kula macul iki. Matur. Macul niku ibadah mboten, Pak? Enten sing macul niku. Ibadah niku, macul niku ibadah, Pak. Selama diniatkan untuk Allah, gitu. Macul niku nak nandur sawah, nandur sawah. Nandur apa, Pak? Pari nggih. Pari tanduri tinggi mencukupi nafkah keluarga to, Pak. Hukum mencari nafkah napa, Pak? Wajib. Berarti nek macul napa hukume? Wajib nek arep nandur pari maksud kula. Nggih, bukan berarti gitu. Kados wudu, Pak. Wudu niku wajib karena dia menjadi perantara untuk sholat. Nggih. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Surat Al-Maidah ayat 6. Kalau kalian hendak sholat maka berwudulah. Kata perintah wudu menunjukkan wajibnya berwudu. Walaupun dulu saya pernah, Pak, berdakwah sama anak-anak muda di dekat masjid ada berak, zaman ini nenek berak preng sing di. Nah ini lagi nongkrong anggere adat niku mboten teng masjid. Urun teng masjid ning syaratnya pegang wudu. Akhirnya melonjak, Pak. Mboten wudu saya sana. Cah 10 enten mboten wudu. Kula ndonga kalau Gusti Allah, Gusti nyuwun ngapura iki demi dakwah. Kula ngoten. Barang sesuk meneh ora gelem wudu, Pak. Sesuk meneh ora gelem wudu. Sesuk meneh kula cepaki banyu, soalnya zaman riyen jenenge keran. Kula cepaki banyu ember, kula bolongi ndang wudu tak kei banyu. Oh iya ayo wudu, ngoten, Pak. Terus akhirnya gelem wudu, Pak. Karena wudu itu wajib dalam sholat. Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu doanya, Pak. Jadi saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menawi kula lan panjenengan kerja, Pak, esuk awan sore boten kelingan wektu. Nggih, yang saya ucap kasarane atas tinggi bawah, bawah tinggi atas kan ngoten nggih. Terus tiba-tiba boten diakui sebagai amal soleh. Tak rugi to, Pak nggih. Rugi. Awit saking menika monggo, Pak, semuanya diniatkan untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Apa arti kerja untuk ibadah, Pak? Jangan sampai kerja mengganggu ibadah. Contohnya itu ngapunten menawi sholat Jumat pun dodol penak-penak enten azan utawi munajat Jumatan nggih ditinggal, Pak. Itu namanya bekerja untuk ibadah, Pak. Perintahnya dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, fas'au ila dzikrillah. Jika engkau diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, cekat-ceket, kan cekat-ceket, macul gileren, dagang gileren, tinggalkan wadarul bai', jual beli pun ada. Ini kok jamin cocok ya, Pak. Jangan tinggalkan apa jual beli. Itu namanya ibadah atau bekerja untuk ibadah, bukan ibadah untuk bekerja. Itu, Pak. Jadi yang tidak mengganggu nama ibadah. Itu doanya Nabi Allah Ibrahim. Terus doanya dilanjutkan, Pak. Mungkin dilanjutkan, Pak. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terus isi doa mulai, Pak. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim
innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang berserah diri, orang muslim ya, kepadamu, dan anak cucu kami, jadikan mereka umat yang berserah diri juga. Nah, dari sini Bapak Ibu sebagai penutup, kalau berdoa ampun untuk dirinya sendiri, Pak, untuk dirinya, keluarganya, dan anak cucunya. Menawi kelolaan panjenengan doa ngaten Pak. Kadang-kadang ya Allah berilah aku rezeki yang baik, kesehatan. Ning cucune ra tau disebut Pak. Mane cucune loro nggih ngawur. Nggih, cucune disebut berilah aku kesehatan, keluargaku dan anak cucuku yang selanjutnya. Ngoten Pak disebut. Nggih. Kan disebut mboten? Sebut nggih Pak? Nggih sebut. Disebut gitu Pak. Itu doanya Nabi Ibrahim. Jadi teladan salah satunya, satu tadi hindarkan anak cucu kita dari perbuatan syirik atau musyrik. Yang kedua, kalau berdoa ya sampai anak cucu, jangan sampai sendiri, doakan mereka, karena doa itu adalah mukjizatnya orang yang beriman. Dengan doa insya Allah segalanya bisa berubah Pak. Nabi Ibrahim berdoa, dulu Ka'bah itu sekelilingnya cuma batu sama pasir sama gunung Pak. Tapi doa beliau kalau dibuka doanya, berilah negeri ini nanti banyak buah-buahan. Loh, boten enten wite lho Pak. Tapi beliau mendoakan negeri ini banyak buah-buahan. Dan sekarang pun juga banyak buah-buahan di sana. Kalau logikanya kan tidak masuk Pak. Wong negeri gurwatu karo pasir karo gunung kok minta buah-buahan. Nah, itu tandanya beliau berdoa sesuatu yang kadang-kadang tidak mungkin dan menjadi mungkin. Gitu. Maka monggo Pak ditungake anak cucu panjenengan ngapunten nggih. Saya ketika menyampaikan hasil ujian akhir pelepasan siswa kelas 3 Pak, itu berpesan sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Pak mantungake putrane jenengan. Putrane jenengan kurang pinter boten kok, mbok kurang sinau boten. Kok kurang gurune pinter lek mulang boten. Mbok menawa namung kirang napa Pak? Dungo, kirang dungo. Soalnya antara diseneni kali dungo, oke diseneni. Terus dungane sedina berpisan, diseneni ping 17. Jadi kalah Pak, kalah napa? Oh. Mane yo ngapunten dikatai dungane dikurangi maitu. Gitu Pak. Bahasanya napa maitu nggih. Nggih. Mboten sati paitu. Kok dungane pripun nek ngerti sesuatu yang berkurang Pak? Pun kesupen. Masya Allah, la quwata illa billah. Mugi-mugi putra putri kula panjenengan, generasi kula panjenengan jadi generasi yang bertauhid, kuat, akidahnya kuat. Kalau akidahnya kuat, insya Allah sholatnya juga baik. Kalau sholatnya baik, insya Allah Pak zakatnya lancar. Kalau akidahnya baik, hajinya juga baik. Dan insya Allah menjelang kurban, kalau akidahnya baik, insya Allah kurban ge, baik atau lancar. Semoga sedanten sakit berkorban nggih. Ketika nikahnya Nabi, sapa sing mampu ora berkorban, rasa cecak-cecak aku. Rasa cecak-cecak tempat salatku. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan paringi kekuatan untuk menjalankan ibadah terbaik di bulan Zulhijjah, yaitu berkorban insyaallah. Makatan yang maha punten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Maha punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.